Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila daris salam. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang berbahagia, salah satu dari sekian banyak hikmah atau berkah daripada Ramadan, ibadah puasa yang kita laksanakan ini adalah menghilangkan sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat buruk yang melekat, mengeras, menempel selama setahun kita berada di luar Ramadan. Salah satu sifat yang bisa kita terapi, bisa kita obati dengan berpuasa adalah sifat at-takabbur, sifat takabbur atau sifat sombong, metempuh, gampang, membangga, dan nama-nama yang serupa dengan itu. Sifat takabur ini dari bahasa Arab yang berarti membesar-besarkan diri dan mengecilkan orang lain. Dari kata kabura kemudian takabbara, melihat orang lain kecil, melihat orang lain rendah, memandang orang lain hina, lalu sebaliknya melihat dirinya besar, lebih besar dari semuanya, melihat dirinya lebih mulia, lebih baik, dan lebih segala-galanya dari orang lain. Ini namanya sifat at-takabbur. Orang yang bersifat takabur itu sebenarnya mengapa dibilang jelek? Karena dia merampas sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam akidah kita meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk mengatakan dirinya besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Orang yang merasa dirinya besar, lebih besar, takabur, maka dia sebenarnya merampas atau mencuri atau merebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat takabur ini direkam dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya, malaikat dan seluruh jin untuk menghormati, sujud menghormati Adam alaihissalam, manusia pertama, karena adanya kelebihan yang diberikan Allah kepada Adam dan harus diakui oleh seluruh malaikat dan jin. Maka seluruh malaikat sujud kecuali ada makhluk yang bernama iblis, laknatullahi alaihi. Aba wastakbar, dia tidak mau, dia menolak, dan istakbara, menganggap dirinya hebat sehingga gengsi, merasa tidak pantas untuk menghormati yang lain. Ini sifat iblis begitu tuh, merasa dirinya hebat dan merasa tidak pantas untuk menghormati orang lain. Jadi kalau ada orang seperti ini, itu artinya dia sudah masih sifat iblis. Dia namanya maka lebih, dia namanya apa namanya itu, apakah tahu, ya, dan selalu menganggap orang lain remeh dan tidak ada artinya. Ini sifat iblis. Allah berkata, ma mana'aka alla tasjuda iz amartu.
Apa yang membuat kamu tidak mau sujud, iblis? Apa yang menghalangimu? Nah, saya yang menciptakan kamu. Saya Tuhanmu yang suruh kok. Qala, iblis berkata, ana khairu minhu. Saya ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin. Engkau menciptakan aku ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut logika iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Tanah lebih hina daripada api. Menurut pandangan iblis. Bukan Allah yang berkata seperti itu. Tapi itulah orang sombong. Karena dia sendiri yang menilai dirinya. Tidak meminta penilaian orang lain. Alaitomi mitalena, dan tidak pernah mau dengar pendapatnya orang lain. Ini sifat iblis. Maka Allah berkata, qala fahbit minha, ya, keluar kamu dari surga, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Nah, ini kalimat tatakabbar. Engkau iblis tidak pantas untuk berlaku sombong dalam surga. Oleh karena itu jamaah sekalian, kesimpulan para ulama adalah sifat sombong tidak mungkin ada dalam penghuni surga. Atau surga tidak akan mungkin dimasuki oleh orang-orang yang memiliki sifat kesombongan. Ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, tidak akan masuk. Lan, ya, kata lan, tidak akan pernah. Tidak ada kemungkinan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sedikit saja ada kesombongan, tempo dalam hatinya, melecehkan orang lain, menganggap remeh orang lain. Apa sih itu? Siapa kayak itu yang bicara itu? Ya, ada bahasa lagi. Mau tahu ya siapa saya? Ya, itu jamaah sekalian. Kemarin saya ada diskusi subuh, ya, diskusi setelah salat subuh di masjid di BTP. Saya tidak sebut namanya masjid itu. Diskusi itu ada tanya jawab. Kebetulan ada orang yang berbeda pendapat dengan saya. Dia debat saya. Saya jawab. Ujung-ujungnya bilang apa? Ustaz, Anda tahu saya siapa saya? Mau puasa muka iya. Mau puasa kajian orang. Di tengah kita berdiskusi dan saya jawab pertanyaannya dan dia bertahan tidak mau sependapat dengan saya tidak apa-apa, saya terserah, saya hanya berpendapat begini Pak. Langsung jawabannya apa dia? Pak Ustaz tahu siapa saya? Tidak tahu siapa. Iya, nah sebut namanya, saya ini dan ini. Oh, saya tidak pernah dengar. Oh maaf, saya tidak tahu. Ini bahasa apa itu? Bahasa iblis. Semoga dia sadar. Barusan dia mengeluarkan kata-kata mirip kata-kata iblis. Semoga ini gaya. Tahu ya siapa saya? Ya, kalau bahasa Jakartanya, siapa lu siapa gue? Semoga ini gaya. Ini bahasa iblis ketika iblis diusir dari surga. Jamaah sekalian, tidak akan pernah masuk surga orang yang memiliki menyimpan sedikit saja miskalu khardalin, sebesar biji sawi, sebesar biji yang kecil, sebesar pasir, setitik pasir, kesombongan dalam hatinya. Kalau kita masuk dalam bandara, ya, sebelum naik ke pesawat ada itu namanya detektor X-ray, diperiksa. Kalau ada bunyi-bunyi mundur dulu, tidak boleh masuk pesawat karena ada detektor, ya, itu membaca ada benda-benda tajam atau benda besi, logam dalam tubuh kita. Mungkin bawa peniti, bawa korek api, atau bawa uang logam, maka itu berbunyi. Walaupun kecil, tapi karena bunyi tidak bisa masuk di pesawat. Demikian pula nanti di akhirat, malaikat juga punya namanya detektor. Nah kasih begini, oh ada kesombongan ini, orang sombong metompo ya, tidak bisa masuk surga. Walaupun sedikit ada baca itu detektornya malaikat, metompo ya, enggak tompo-tompo. Nah, melihat dari besar
melihat diri lebih hebat, melihat diri lebih soleh, melihat diri lebih sunnah. Orang lain tidak seperti dia, orang lain lebih rendah, orang lain lebih hina, orang lain lebih kecil, orang lain bodoh, cuma dia yang pintar. Ini semua adalah hal-hal yang nanti menghalangi kita untuk masuk dalam surga, terbaca oleh detektornya malaikat. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, sekedar melengkapi apa yang saya sampaikan ini tentang bahayanya sifat sombong. Mengapa saya mengatakan bahwa puasa ini mendidik orang untuk tidak sombong? Salah satu pendapat ulama akhlak mengatakan, untuk menghilangkan sifat kesombongan, biasakanlah orang itu untuk lapar. Jadi melaparkan diri, membuat diri lapar, salah satu cara untuk mengurangi kesombongan. Karena biasanya orang yang terlalu kenyang itu biasanya naik tendangannya, naik spandinnya. Kalau orang selalu kenyang, kalau orang lapar itu biasanya turun spandingnya itu. Tapi kalau ada orang yang sudah puasa, lapar mi, haus mi, masih juga sombong, berarti itu perlu dibawa ke dokter ahli jiwa itu. Makalah lain nih, masa orang lapar sombong? Ya, ini sudah lain-lain, perlu ada ya diperiksa sama dokter ahli jiwa. Intinya adalah dengan puasa ini kita harapkan di samping mengurangi, menghilangkan sifat-sifat rakus, balala, mangoa, juga nantinya berefek pada santun, menjadi orang yang lebih arif, lebih tawadu, dan menghilangkan kesombongan. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, waktu saya kecil dulu, saya masih sanawiyah, saya pernah bertemu seorang ulama Bone. Mungkin ada yang pernah dengar, kenal orangnya, namanya Kiai Haji Abdul Khatib Taslim. Kiai Haji Abdul Khatib Taslim, biasa disebut Ustaz Haji Khatib. Saya bertemu bersama dengan Andre Gurutta, Kiai Haji Muhammad Harisa, bersama dengan Kiai Haji Jamil Hamid, bersama dengan ibunya Haji Saidah, almarhumah Haji Ramadhan. Kami berempat itu pergi berkunjung ke rumahnya Kiai Haji Abdul Khatib. Di saat itu sambil bersilaturahim, tiba-tiba guru kita Kiai Haji Abdul Khatib mengangkat cerita. Memang beliau suka cerita, suka mengungkap ya kisah-kisah, dan saya dapatkan itu. Dan yang ikut mendengarkan itu sekarang tinggal saya, karena guru tak sudah wafat, guru tak Jamil Hamid juga sudah wafat, dan ibu Haji Ramadhan juga sudah wafat. Tinggal saya mami, saksinya itu cerita itu. Ya, saya masih kecil, saya ingat cerita itu. Apa ceritanya Ustaz Haji Khatib Bone? Pernah bertemu antara kelapa dengan buah labu atau lawo, ya. Orang Bugis bilang lawo atau buah labu. Mungkin sudah pernah saya ungkap di sini. Siruntui. Ini cerita. Buah kelapa itu bicara sombong di hadapan buah labu, lawo itu. Kelapa ini selalu mengungkap kehebatan-kehebatannya dan merendahkan buah labu. Itu aja buah labu bagaimana modelnya? Apa? Labu. Ya, agak tahu keistimewaanmu. Apa hebatmu kau labu? Tampilanmu itu bagaimana, tuan? Orang labu bagaimana tampilannya buah labu? Tidak ada yang menjadikan buah labu sebagai lambang. Tapi buah kelapa adalah lambang pramuka, dipasang di mana-mana. Karena buah kelapa merasa dirinya paling cantik tanjakna, maka dia menjadi lambang pramuka. Kau labu apa tuh tanjakmu itu? Tampilanmu itu? Buah labu cuma diam saja. Iya. Labu. Apa yang bermanfaat pada dirimu? Apa tuh gunamu kau? Bilang buah labu, ya saya kan bisa menjadi sayur labu. Dagingku bisa jadi sayur.
cuma itu saja. Bisa jadi kolak, belah lauk, kolak labu. Cuma itu, ya itulah. Yang lain tidak ada, cuma itu. Tapi tidak enak itu kolak labu, tidak enak itu sayur labu kalau tidak ada santannya kelapa, ya toh? Oh iya. Apa tuh sih kau itu? Tidak ada. Saya, kata kelapa ini, sombong ini ya. Saya, mulai dari batangku sampai ujung-ujungnya pohonku semuanya bermanfaat. Coba kau lihat saya. Batang kelapa bisa jadi apa? Bisa jadi tiang rumah, bisa dibikin jembatan. Kuat batang kelapa itu, lebih kuat daripada kayu biasa itu. Tidak ada makan rayap, kata orang. Batang kelapa naik ke atas, daunku bisa jadi apa? Bisa bikin ketupat. Tidak dibuang-buang itu daun, bermanfaat. Bisa dibikin lapak-lapak, ya lebaran. Pembungkus yang paling enak, mengalahkan plastik. Pembungkus kue paling enak itu kelapa. Lidiku, sisa daripada daun itu ada lidinya itu bisa menjadi sapu. Tidak ada yang dibuang-buang. Semuanya saya bermanfaat, berharga semua yang ada pada saya. Nah, sekelapa ya. Buahku, kamu itu labu, cuma dagingmu bisa dibikin sayur dan dibikin kolak. Tanpa santan tidak bisa ku apa-apa. Tapi saya, mulai dari sabuk kelapa itu menjadi bahan bakar, alat bakar sate, bakar-bakar ikan. Orang cari apa? Sabuk kelapa. Kadaroku, tempurung, banyak gunanya. Di kampung jadi timbang, serok. Dipabrikkan bisa jadi souvenir, bisa jadi perhiasan, jadi sisir, jadi perhiasan, jadi kalung, berharga, dijual mahal. Dagingku, labu, dengar ke labu, dagingku kalau masih muda itu pasangannya es buah, enak dipakai berbuka. Namanya es teler, es kelapa muda. Kalau tua-tua nih diparut jadi kelapa, pasangannya apam. Ya, bisa dipakai pasangannya apam. Diambil santannya, santan tuh menjadi kunci semua makanan yang enak-enak. Masakan Padang harus pakai santan kelapa. Dari santan itu nanti dimasak lagi, diolah menjadi minyak. Minyakku bisa jadi minyak rambut, bisa juga minyak goreng. Dijual harganya mahal, diekspor kemana-mana. Hasil dari bikin minyak kelapa namanya taiboka. Taiboka ini pasangannya mangga muda, jadi rujak. Tainya pun bermanfaat. Air kelapa ya jadi obat segala penyakit. Saya ke perut, minum air kelapa. Alergi, minum air kelapa. Dan air kelapa menjadi minuman dan segar dan sehat. Semuanya bermanfaat, semuanya hebat, semuanya ada nilainya, semuanya ada harganya. Kau labu apa? Tempatmu dibawa, diinjak-injak, dilewati, dilangkah-langkai. Badanmu tidak berbentuk yang bagus, ya. Tempatmu dibawa, diberaki, dikencingi. Saya tidak ada yang beraki saya, tidak ada kencing saya. Saya di atas. Oh iya. Buah labu hanya dengar saja. Selesai itu sudah nih, capu nih, agapi. Kau apa? Wah, ya. Tapi masih ada kau belum bilang. Apa? Ada kekuranganmu kelapa. Apa kekuranganku? Coba sebut apa? Di mana kekurangan saya? Ini bahasa orang semua begitu. Mana kekurangan saya? Mana? Saya ini sempurna. Tidak ada yang tidak ada. Semua ada sama saya. Ada kekuranganmu apa? Satu Ji. Apa coba bilang? Semua orang yang melihat kelapa dari bawah, semakin tinggi tempatmu kelapa,
paluku, maka semua orang yang melihatmu yang paling pertama lihat adalah pantatmu. Coba lihat kelapa dari bawah. Congaki saya minta, congaki. Agak kita urina keluptai, pantatnya kelapa dilihat. Semakin tinggi naiknya kelapa, semakin kelihatan pantatnya kelapa. Tapi tidak ada yang pernah lihat pantat saya, kata buah aku. Tidak pernah orang lihat pantat saya. Tapi kamu kelihatan semua pantat. Semua orang lihat kamu, pasti urimu itu pertama biasa. Apa artinya jamaah sekalian? Bahwa orang yang senantiasa meninggikan dirinya, semakin akan kelihatan kekurangannya, dan orang yang selalu sombong pasti dicari-cari kelemahan-kelemahannya. Nabi bersabda, "Ma tawadha 'abdun ila rafa'ahullah." Tidaklah seorang hamba itu bersikap tawadu kecuali Allah yang akan mengangkatnya. Tidak usah angkat-angkat diri, biarkan Allah yang mengangkat. Kita harus tempatkan pada tempat kita yang semestinya. Namanya at-tawadu, artinya menempatkan diri pada tempat yang semestinya, bukan melebih-lebihkan, bukan membesar-besarkan, bukan menganggap diri lebih hebat dari yang semestinya. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Semoga puasa kita berkah dan kita bisa keluar dari puasa ini, selesai dari puasa ini kayaumi waladatuhu ummuh, bersih suci dari segala sifat-sifat buruk, seperti anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada dosa, tidak ada celah, tidak ada sifat-sifat buruk, seperti bayi yang baru-baru dilahirkan. Inilah, semoga ada manfaatnya. Wallahul hadi ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada seluruh yang tadi saya sebutkan namanya, para pengurus pesantren yang memperjuangkan pesantren sampai hari ini eksis. Andi Guruta pendiri, Ki Haji Muhammad Harisa, pembina Ki Haji Jabil Hamid, yang termasuk juga adalah Ibu Hajah Ramatang yang banyak membantu berdirinya Pondok Pesantren An-Nahdliyah ini. Kepada mereka bertiga, Al-Fatihah. Terkhusus kepada guru kita Ki Haji Abdul Khatib Taslim yang saya sebutkan tadi namanya sebagai yang memberi kita inspirasi dari ceritanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wal masyayikhina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.